man la daralahu. Dunia adalah tempat orang yang tidak punya tempat baginya. Maksudnya adalah dunia bukan tempat menetap. Dunia hanyalah tempat singgah atau bersinggah. Sementara tempat menetap kita yang abadi, abadan abidin, itu adalah akhirat kelak. Karena dunia adalah tempat singgah, jangan kita salah konsep menyikapi dunia. Kita korbankan segalanya untuk dunia, mengorbankan kehidupan akhirat kita yang abadi. Rasul mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam yang mana kita akan memanen hasil tanaman itu kelak di akhirat. Jadi dunia itu tempat kita menanam. Tanaman kita di dunia ini ada dua macam. Menanam kebaikan, menanam amal soleh. Kita salat berjamaah, kita bersedekah dan lain sebagainya. Maka kelak di akhirat kita akan menuai hasil panenan kita di dunia itu berupa kenikmatan dari Allah, berupa surganya sebagai balasan dari Allah. Sebaliknya kalau kita di dunia ini menanam keburukan, kemaksiatan, dosa, maka pasti kita juga akan menuai hasil panenan kelak di akhirat berupa siksaan dari Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pergunakan dunia yang tempat singgah ini bukan tempat menetap dengan memperbanyak bekal. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa itu apa? Ya, menjalankan apa yang semua diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, agar kelak di akhirat kita bisa selamat dan bisa hidup tenang. Jangan kita mengejar dunia demi kenikmatan dunia, ternyata sesaat kita korbankan akhirat kita. Dunia kita mungkin bisa menikmatinya tapi sesaat, tapi di akhirat kita sengsara selama-lamanya. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan Rasul, wa malun man la malalahu. Dunia juga merupakan tempat harta bagi orang yang tidak punya harta. Maksudnya harta yang kita miliki di dunia ini adalah sementara. Kata orang nggak dibawa mati, ya. Harta yang kita miliki, entah itu uang, ya, mungkin investasi, ya, segala macam, pokoknya harta itu adalah hanya sementara saja. Makanya Rasul pernah menegur, ya, orang-orang yang selalu membicarakan tentang hartanya. Mali, hartaku, yang diomongin harta saja. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari harta yang kita miliki, ma'akalta fa'afnaita. Jadi apa yang kita makan, ya, semahal selezat apapun yang kita makan, ya, dari harta yang kita miliki kita beliin makanan gitu, ya. Katakanlah satu porsi harganya 1 juta. Ada makan makanan yang mahal gitu kan, yang mewah gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Lenyap, hilang. Yang ada, mohon maaf, tinggal jadi kotoran. Kemudian wa ma labista fa ablaita, kata Rasul tentang harta ini. Apa yang kita pakai, ya pakaian, ya kendaraan, motor, mobil, kemudian juga rumah, mungkin apartemen gitu, ya. Itu akan rusak, nggak bakal dibawa mati. Nah, yang ketiga ini wa ma tasaddaqta fa amdaita. Sementara yang kamu sedekahkan itulah yang akan menetap,
yang akan mengikuti kita sampai akhirat. Ya, makanya banyak-banyakin sedekah, karena justru sedekah yang kita keluarkan itu yang menjadi harta sejati kita. Sementara saat ini harta kita yang ada di dompet, yang ada di rekening, yang ada di rumah belum tentu menjadi harta kita sampai ke akhirat. Bisa saja hilang, mungkin karena kebakaran, mungkin karena kemalingan dan lain sebagainya. Tapi apa yang udah kita keluarin untuk sedekah itu yang justru menjadi harta kita yang akan kita tuai hasilnya kelak di akhirat. Ya, jadi banyakin sedekah karena justru yang kita keluarin untuk sedekah itu justru yang merupakan harta sejati kita. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul tentang dunia, walaha yajma'u man la aqlalahu. Dan bagi dunia berkumpul orang yang enggak punya akal. Maksudnya banyak orang yang salah konsep, hilang akalnya karena kecintaannya terhadap dunia, dia lupa akan akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli sayyi'atin atau khati'atin, bahwa cinta dunia itu pangkal dari semua perbuatan salah dan dosa. Jadi karena saking cintanya sama dunia, dibuai oleh dunia, hilang akalnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang sementara, mana yang abadi. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh Rasul, wa yashtaghilu bi syahawatiha man la fahma lahu. Dan juga bagi orang yang tidak faham akan konsep dunia ini, dia dibuai dengan syahwat, keinginan-keinginan. Selalu ingin dipuaskan keinginan-keinginannya di dunia ini. Padahal kalau dia faham konsep daripada dunia, dia nggak akan terbuai oleh keinginan memperturutkan hawa nafsunya. Karena memang ada orang yang dalam tanda kutip dia menjadikan syahwat nafsunya menjadi Tuhan, menjadi komando dalam kehidupannya di dunia. Allah mengatakan, afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa aja yang membuat dia senang, ya, mungkin kita sebut dengan hedonisme, ya, pengennya yang enak-enak aja, ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia paham tentang konsep dunia, dia nggak akan kayak gitu. Karena apa? Karena ada kehidupan akhirat yang mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kelima yang disampaikan oleh Rasul tentang dunia, wa 'alaiha yahzunu man la ilma lahu. Di dunia ini akan bersedih orang yang enggak punya ilmu tentang dunia. Ya, kalau dia enggak ngerti apa itu dunia gitu kan, pasti sering sedih. Sedih berkepanjangan. Sedih boleh-boleh aja, tapi jangan berkepanjangan. Ditimpa musibah dan lain sebagainya gitu ya, kegagalan. Sedih berkepanjangan, kadang-kadang nyalahin orang, apalagi naudzubillah nyalahin Allah itu. Kalau orang yang sudah tahu ilmunya tentang dunia, dia nggak bakalan sedih, karena di dunia ini ya konsepnya Allah ciptakan ada seneng, ada susah, ya itu udah ada, sudah Allah tetapkan. Jadi jangan berharap kita akan mendapatkan kenikmatan terus menerus, dan sejarahnya nggak ada orang yang hidup enak terus, sehat terus. Pasti naik turun bagaikan roda yang berputar. Nah, kalau orang yang udah mengerti konsep dunia seperti itu, udah tahu ilmunya, dia nggak akan bersedih berkepanjangan. Sedihnya sebentar-sebentar aja, ya, ditinggal orang yang kita cintai, ya sedih. Tapi sesudah itu move on, ya istilahnya move on. Karena dia tahu emang dunia ya kayak gini, gitu kan, konsepnya seperti itu. Kemudian yang keenam, Rasul mengatakan walahu yahsudu man la lubbalahu, dan juga di dunia akan hasut orang yang enggak punya hati nurani. Lagi-lagi ketika seseorang enggak punya hati nurani memahami dunia ini, dia akan hasut ketika tetangganya mendapatkan naik jabatan, dia hasut, iri dengki.
ketika temannya mendapatkan rezeki berlebih, dia iri, ya, karena hati nuraninya nggak bersih terhadap dunia ini. Kalau dia paham, ya, bisa jadi gitu kan, ketika Allah kasih naik jabatan buat dia, rezeki yang banyak buat dia, justru dia nggak sukses menghadapi ujian nikmat itu, ya kan. Banyak orang pas miskin dia sukses menjadi orang yang sabar. Begitu dia dikasih kelebihan, duit banyak, jabatan, malah lupa sama Allah, ya. Jadi bagi orang yang hati nuraninya tajam di dunia ini, ya nggak ada istilah iri, karena segala sesuatunya sudah ada takaran, ya. Allah udah menakar semuanya, karena Allah yang menciptakan. Allah tahu ini takarannya si A ini, si B ini, jadi nggak ada istilah hasud gitu, ya. Yang ada adalah bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketujuh yang disampaikan oleh Rasul berkaitan dengan dunia, wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Di dunia ini akan berusaha orang-orang yang enggak punya keyakinan, ya. Jadi dunia itu kuncinya harus yakin. Yakin kepada siapa? Ya kepada Allah, gitu kan. Apapun yang terjadi di dunia ini, keyakinan kepada Allah nggak boleh ditinggalkan, karena itu kunci, ya, kunci bagi kita. Dan berkaitan dengan ini Rasul mengatakan, berkaitan dengan usaha, Rasul mengatakan, ingkana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, ketika seseorang keluar rumahnya untuk berusaha dengan berbagai macam profesi, ya, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolahan ngajar, ada yang mungkin mengantar, ya, mengantar orang, mengantar barang, gitu kan. Ala waladihi sigharan, untuk menghidupi keluarganya, dia punya anak kecil, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah, pahala. Dia keluar rumah berusaha dengan berbagai macam profesi itu fi sabilillah, luar biasa pahala itu. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini, begitu juga ketika seorang keluar rumahnya untuk berusaha dengan berbagai macam profesi, untuk apa? Untuk menghidupi kedua orang tuanya yang udah sepuh, ya. Dia beliin makanannya, dia beliin pempesnya, ya, kalau udah sepuh kan pempesan gitu, ya. Fahuwa fi sabilillah, orang yang kayak gini nih di jalan Allah, pahala dia dapat, ya, dengan pekerjaannya itu. Wa in kana kharja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, begitu juga orang yang keluar rumah berusaha dengan berbagai macam profesi yang dia geluti, yang halal, yu'iffuha, untuk mencukupi dirinya sendiri agar dia nggak minta-minta. Nih mental orang muslim yang benar, ya, dia nggak mau minta-minta, dia maunya kerja, ya, dia kerja biar bisa ngidupin dirinya sendiri, pantang bagi dia minta-minta. Fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap dirinya hina gitu, ya, mungkin pekerjaannya ngais-ngais sampah dan lain sebagainya, tapi itu halal, supaya dia nggak minta-minta sama orang. Dia cari bekas-bekas botol minuman gitu, ya, demi dia nggak menghidupi dirinya sendiri, dia nggak mau minta-minta. Fi sabilillah, jangan remehkan orang yang kayak gini, pahala dia dapetin, ya. Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan, sementara orang yang keluar rumahnya dia bekerja berusaha ria, karena dia ingin pamer, berbangga-banggaan, bahasa kerennya flexing, ya, dia kerja untuk pamer kekayaannya. Fahuwa fi sabilis syaitan, yang kayak gini nih di jalan setan, nggak benar yang kayak gini. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Cuma itulah 7 poin tentang dunia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.